Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita percaya hari ini hari yang spesial. Walaupun hari ini kita worship dari rumah, bagi Jemaat Nations Worship Center mungkin Anda bertanya-tanya, biasanya minggu pagi kita worship dari gereja, tapi pagi hari ini kita worship dari rumah karena City Philadelphia Mayor membuat peraturan bahwa tidak boleh keluar saudara hari ini sampai dengan jam 8 malam. Karena tadi malam terjadi riot, terjadi kerusuhan yang luar biasa di Center City. Tapi jangan takut, jangan cemas. Tuhan melindungi, Immanuel, janjinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Amen. Oleh sebab itu hari ini kami worship dari rumah. Dan saya percaya hadirat Tuhan menjamah kami, melawat kami. Dan hadirat Tuhan yang sama juga akan menjamah dan melawat saudara di rumah-rumah saudara. Amen. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana seluruh dunia merayakan atau memperingati hadirnya Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus atas bumi ini. Alkitab berkata, jika Roh Kudus tercurah atas hidup kita, 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amen. Saudara, janji Tuhan, jika Roh Kudus tercurah atas hidup kita, kita akan menjadi saksi Kristus. Anda dan saya akan menjadi saksi Kristus. Yang luar biasa dikatakan, kita akan menerima kuasa. Amen. Mari katakan bersama-sama, kuasa. Kuasa itu diambil dari kata dunamos, saudara, dalam bahasa Yunani. Dunamos itu power, kuasa. Maka oleh sebab itu kita mendengar atau kita tahu familiar dengan kata dunamit. Ya saudara, walaupun dunamit atau bom kecil mungkin segenggam tangan saya, kalau dunamit itu dilemparkan bisa membuat gedung itu bisa luluh lantak atau tercerai-berai karena ada kuasa dari dunamit itu. Saudara, gambaran kuasa Roh Kudus boleh digambarkan dengan dunamit, tetapi kuasa yang Roh Kudus miliki bukan kuasa yang merusak, kuasa yang membubarkan, tetapi kita percaya kuasa yang memberikan kemenangan. Amen. Kuasa yang mengubahkan hidup kita. Amen. Dan kuasa yang membuat pelayanan kita luar biasa. Saudara, paling sedikit 3 hal yang saya mau share buat saudara-saudara. Apa yang menjadi karya Roh Kudus di zaman now? Apa yang menjadi kuasa Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus yang bisa dikerjakan dalam hidup saudara di zaman now? Yang pertama, saya percaya kuasa Roh Kudus itu memberikan kemenangan bagi kita untuk lolos dari tekanan. Kuasa Roh Kudus memberikan kemenangan bagi kita untuk lolos dari krisis, pergumulan dan masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, waktu Roh Kudus tercurah atas murid-murid Yesus di loteng Yerusalem, 120 murid Kristus. Saya mau beritahu, mereka hari itu dalam tekanan. Mereka hari itu dalam persecution, penganiayaan. Ada kaisar yang terkenal di abad zaman pertama, yaitu Kaisar Nero. Dia sukanya mengadu orang Kristen, orang yang percaya dengan singa. Satu lawan satu orang Kristen lawan singa. Dan tentunya banyak orang Kristen yang hari-hari itu meninggal dunia sebagai martir, karena tentunya singa lebih menang daripada orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya di abad pertama sudah dilakukan di kuburan-kuburan bawah tanah, atau sering dikenal dengan kata katakombe. Mereka beribadah tidak di ruangan, tidak di gedung, tetapi di kuburan. Sehingga kalau ada prajurit yang mengecek mereka, bertanya kepada mereka, ngapain kau ada di sini? Mereka akan menjawab, kami sedang melawat, atau kami sedang nyekar kalau dalam bahasa Jawa, sedang berziarah di kuburan orang-orang yang percaya yang meninggal lebih dahulu, sehingga mereka aman. Saudara, mereka tidak bisa bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka dalam tekanan. Tetapi puji Tuhan, Injil Tuhan, saat Injil Tuhan dihambat semakin merambat. Amen. Saat Injil Tuhan ditekan, justru revival besar terjadi. Saya beritahu saudara,
Mungkin kehidupan kita ditekan hari-hari ini. Kita menghadapi krisis COVID-19. Mungkin krisis ekonomi, sembako sangat sulit, atau keuangan kita menipis. Dan tadi malam di Philadelphia tempat kami melayani, ada krisis, ada riot. Ribuan orang menjarah, Apple Store dijarah, saudara, toko baju disarah, Starbucks dibakar, mobil-mobil polisi dibakar, karena mereka protes. Sama beritahu, jangan takut, Immanuel, Tuhan bersama dengan saudara. Seberat apapun tekanan yang kita hadapi, seperti kitab Kisah Para Rasul, mereka ditekan, mereka dianiaya, mereka dihimpit. Sama beritahu, ada janji Tuhan, Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus akan memberikan kemenangan. Roh Kudus akan menuntun saudara. Roh Kudus akan memberikan jawaban. Roh Kudus akan memberikan kuasa bagi kita, orang yang percaya, untuk lolos dari segala tekanan, himpitan, persecution yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara. Kita percaya, kita pasti menang. Kita pasti ditolong Tuhan. Kita pasti disertai Tuhan. Jika Anda mulai takut dan cemas di saat kegoncangan, mari berdoa. Roh Kudus, berikan kuasa-Mu. Roh Kudus, berikan power-Mu, sehingga aku bisa menang, lolos dari segala pergumulan masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, dalam Yesus ada jaminan. Dalam Yesus ada jalan keluar. Jangan takut dan khawatir. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Mari minta Roh Kudus untuk kita bisa menang terhadap masalah pergumulan yang hari-hari ini saudara hadapi. Yang kedua, kuasa apa yang dijanjikan kepada kita saat kita terima Roh Kudus? Di hari Pentakosta ini, percayalah, jika Roh Kudus tercurah atas hidup kita, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Roh Kudus akan mengubah hidup saudara. Roh Kudus akan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudara, sebagai gembala, saya mau beritahu, untuk mengubah hidup seseorang itu tidak gampang. Ada beberapa orang yang mungkin, terikat narkoba, sulit sekali keluar. Ada yang terikat rokok, sulit sekali keluar. Ada yang terikat mungkin judi, sulit keluar. Kami sebagai hamba Tuhan sering berkhotbah, memberikan nasihat, bahkan konseling yang pertama, kedua, mungkin konseling sampai 10 kali. Saudara-saudara, konseling kami atau perkataan kami tidak bisa mengubah hidupnya seseorang. Tapi saya percaya Roh Kudus jika menjamah, mengurapi hidup kita, hidup saya dan saudara, hidupmu pasti berubah. Amin. Yang bencong bisa menjadi lurus. Saya pernah melayani, kami satu tim disuruh melayani orang-orang yang bencong. Siapa yang berkata bencong tidak bisa dewa? Bisa, saudara. Dia akhirnya mengakui dirinya benar-benar laki-laki dan sekarang melayani Tuhan dan jadi hamba Tuhan. Amin. Teman saya hamba Tuhan. Dulu dia bencong tetapi dilawat Tuhan. Sekarang dia melayani jadi gembala, bahkan punya anak 3, saudara. Bisa diubahkan. Saudara, ada yang terikat narkoba, bertobat, dilepaskan. Saya nggak tahu, bukan dengan karya manusia, tetapi dengan karya Roh Kudus. Amin. Maaf saudara-saudara, kalau ada orang yang berkata, sekali aku jangki, selamanya aku tetap jangki. No. Sekali aku terikat, selamanya aku terikat. Sekali aku seperti ini, selamanya aku seperti ini. Siapa yang bilang begitu? Anda diciptakan perfect. Anda diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Dan Roh Kudus sanggup mengubahkan hidup saudara dari segala keterikatan. Karena jika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, engkau diberikan kuasa. Kuasa menang atas ikatan rokok, kuasa menang atas ikatan narkoba, kuasa menang atas ikatan judi. Hidup yang tidak benar, Roh Kudus akan memberikan kuasa untuk engkau menang terhadap masalah persoalan. Saudara, waktu Roh Kudus tercurah atas murid-murid Tuhan di kitab Kisah Para Rasul, hidup mereka diubahkan. Saya memberitahu siapa Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana. Dia pernah gagal. Petrus sebelum terima Roh Kudus, sebelum jadi murid Yesus, namanya Simon. Siapa itu Simon? Simon itu ilalang, saudara. Kalau ada angin ke barat, dia ke barat. Kena angin timur, dia bertiup ke timur, ke utara, ke utara. Tidak punya pendirian.
Orang Amerika bilang follow the crowd. Kemana orang banyak pergi, dia pergi. Itu Simon, tidak punya pendirian. Ya, manut grubyok kata orang Surabaya. Kalau orang ke kiri, ikut ke kiri. Kalau orang kerja di pabrik, dia ikut kerja. Kalau orang buka restoran, dia buka. Pokoknya nggak punya pendirian. Itu Simon. Tapi Alkitab berkata, waktu dia dipenuhi Roh Kudus, waktu Roh Kudus, urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya, Simon bukan menjadi ilalang lagi, tetapi menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Petrus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Saudara, urapan Tuhan begitu dahsyat, mengubah hidupnya Simon menjadi Petrus. Dan saya percaya kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama, sanggup mengubahkan hidup saudara, sanggup mengurapi hidup saudara, mengubahkan hidup saudara, membuat hidup dan masa depan saudara menjadi dahsyat luar biasa. Karena sekali lagi janji Tuhan, engkau akan menerima kuasa, dan kuasa itu yang akan mengubahkan hidup saudara. Saya juga bukan orang yang hebat. Saya orang yang mungkin dulu sering diremehkan, sering direndahkan, karena saya nggak terlalu pintar, saudara. Dan dulu waktu saya kelas SMP, SMA, sering saya punya problem dengan pelajaran yang saya kurang suka, yaitu kimia. Waktu saya pelajaran kimia, saya selalu dapat nilai yang rendah. Yang kedua, saya nggak bisa pelajaran bahasa Inggris. Waktu saya belajar bahasa Inggris, saudara, saya selalu dapat nilai nggak lebih dari 7, 6, 5. Dan sering kali guru bahasa Inggris saya nyetrap saya karena saya dapat nilai yang jelek. Saya dipanggil ke depan dan disetrap, saudara. Tetapi saya bersyukur saat saya terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saya. Hidup saya berubah. Dan saat saya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup saya nggak sama lagi. Kalau saya maju ke depan dulu saling takut, paling nggak bisa. Berbicara di depan masa paling takut, paling nggak bisa. Tetapi saya bersyukur waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa berkhotbah di hadapan dengan saudara. Saya bisa bicara di hadapan saudara. Saya bisa berkhotbah di hadapan jemaat. Saya percaya bukan karena saya nggak mampu, saudara. Dan bersyukur saya boleh hari ini melayani di Amerika. Beberapa kali saya diizinkan Tuhan untuk menjadi dosen, untuk ngajar di sekolah Alkitab, beberapa universitas. Oleh kemurahan Tuhan, saya sering diundang khotbah di pelayan-pelayan gereja bule, gereja Menonet, sahabat kami. Nah, oleh kemurahan Tuhan, saya berusaha khotbah, biasa ngajar bahasa Inggris. Padahal dulu bahasa Inggrisnya paling jeblok. Dan saya bersyukur kalau saya pulang ke desa, saya bisa ketemu dengan guru bahasa Inggris saya. Dan saya ngomong, Pak, saya jangan disetrap lagi, Pak. Karena lumayan saya sekarang bisa khotbah dan saya bisa ngajar bahasa Inggris. Saya mau beritahu saudara-saudara, saya anaknya orang desa. Teman-teman selalu ngomong, rumahmu jauh dari kawat telepon, jauh dari kawat listrik, dekatnya kawat jemuran. Saya nervous, saya nggak bisa apa-apa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh karena urapan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan diberikan kuasa. Your life is not going to be the same again, because Holy Spirit is in you. Holy Spirit will change your life. Holy Spirit will change your future. Holy Spirit will do something great in your life. Why? Because Holy Spirit will give you power. Holy Spirit will give you power to change your life. Just believe it. Percaya, saudara-saudara. Terima kuasa Roh Kudus, maka hidupmu akan berubah. Kalau engkau sedang terikat judi, in the name of Jesus, engkau akan terlipat dari judi. Kalau engkau terikat narkoba, in the name of Jesus, Roh Kudus akan melepaskan saudara. Jika engkau terikat rokok, Roh Kudus akan melepaskan saudara. Dan saudara akan dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Engkau tidak akan sama. Terima kuasa Roh Kudus. Buka hatimu, buka tanganmu. Roh Kudus akan mengubah. Engkau akan menjadi beberapa saya bernubuat. Engkau mungkin jemaat hari ini, tetapi beberapa tahun dari saat ini engkau akan jadi hamba Tuhan.
Engkau mungkin berkata, aku cuma orang yang biasa Pak Beni, aku penjaga toko, aku pekerja biasa. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, jika engkau membuka hatimu, rohmu untuk terima kuasa Roh Kudus, engkau akan dipakai menjadi hamba Tuhan, engkau akan dipakai menjadi pengkhotbah yang luar biasa, engkau akan dipakai menjadi gembala yang luar biasa. Jika Roh Kudus tercurah atas hidupmu, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. You will be changed. You will be changed. Hidupmu akan berubah. Karena Roh Kudus memberikan kuasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jika engkau rindukan hidupmu berubah, tidak lain dan tidak bukan, di hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus mengubah hidup. Kalau engkau ingin berhenti merokok, berhenti narkoba, berhenti hidup yang tidak berkenan, minta kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan saudara dan hidupmu akan diubahkan. Dan yang terakhir, saya mau beritahu saudara, apa kuasa dari Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus akan membawa pelayanan kita mengalami revival, saudara. Mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Pelayanan kita nggak akan sama lagi, saudara. Seperti tadi dikatakan, Petrus melayani. Sekali berkhotbah 3.000, berikutnya dia berkhotbah 5.000 orang bertobat. Dan saya mau beritahu, bukan hanya itu. Kalau Petrus memasuki satu kota sudah geger, saudara. Karena urapan Tuhan ada di dalam hidupnya Petrus. Dia berjalan saja, Alkitab katakan begini, bayangannya menyembuhkan orang yang sakit. Wow. Saudara bisa bayangkan, beberapa bulan ini hospital di New York City, di Philadelphia tempat kami full dengan pasien COVID-19. Bisa bayangkan, hari itu banyak orang yang sakit. Di kitab Kisah Para Rasul, rumah sakit, tempat-tempat orang di mana dirawat, saudara, dikosongkan. Kenapa? Petrus, orang yang diurapi Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, sedang masuk di kota itu. Petrus gak perlu tumpang tangan, gak perlu mendoakan, dia cuma lewat saja. Bayangannya menyembuhkan orang yang sakit. Saya bisa bayangkan kalau Petrus bisa lewat di kota New York, atau Petrus lewat di kota Philadelphia. Orang-orang yang sakit COVID-19 gak perlu saudara pakai selang lagi, gak perlu pakai oksigen lagi, cuma ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Dan Petrus lewat, bisa bayangkan orang sembuh dan bangkit semua. Wow, saudara, saya sangat percaya kuasa yang sama, roh yang sama yang mengurapi Petrus hari itu, mengurapi saya dan saudara di hari Pentakosta ini. Mujizat yang dahsyat bisa terjadi sampai hari ini. Dan kekristenan hari itu dengan luar biasa bertambah, dari 3.000 menjadi 5.000. Dan beberapa tahun kemudian, saudara-saudara, waktu di sensus, di jumlah orang Kristen yang bertobat hampir 1 juta jiwa. Bahkan ada kaisar Roma yang bertobat, namanya Kaisar Konstantin. Dan dia berkata, seluruh rakyat Roma harus dibaptis, harus percaya Tuhan. Dan hari itu revival besar. Hampir 70% penduduk dunia menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, revival yang besar bukan terjadi karena khotbah kita. Revival yang besar bukan terjadi karena pelayanan kita. Thank you sudah melayani dengan yang terbaik. Hari-hari ini yang kita perlukan jika kita rindukan revival, yaitu pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus yang memberikan kuasa. Bukan melayani dengan otak kita, bukan melayani dengan kekuatan kita, bukan melayani dengan segala apa yang kita miliki, termasuk pelayanan multimedia. Saya senang Anda sekolah teknik komputer, saya senang Anda ngerti multimedia, saya senang Anda menjadi EO, event organizer, yang mengatur detik, menit demi menit. Saya senang, saudara. Tapi alangkah luar biasanya kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan hari-hari ini membutuhkan technician yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan hari-hari ini membutuhkan pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus. Tuhan hari-hari membutuhkan singer, song leader, pemain musik yang dipenuhi oleh Roh Kudus. IO yang dipenuhi Roh Kudus. Sebab apa? Saat engkau dipenuhi Roh Kudus, pelayananmu tidak akan sama lagi.
Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Biarlah Roh Kudus mencurahkan kuasanya dalam hidup saudara. Sebab jika Roh Kudus tercurah atas hidupmu, hidupmu tidak akan sama lagi. Bapak Ibu Saudara, revival yang besar terjadi di Wales. Hari itu Roh Kudus tercurah dengan luar biasa. Saudara-saudara, akhirnya apa? Orang-orang datang ke jalan-jalan. Saudara, orang-orang mengaku berdosa dan mau bertobat. Orang-orang datang ke kantor polisi, saudara-saudara, untuk menyerahkan dirinya, mengaku kepada polisi. Polisi berkata, aku sudah berbuat jahat, aku sudah berbuat kriminal. Saudara, waktu mereka mengaku di depan polisinya nggak bisa tangkap, polisinya tidak bisa arrest dia, karena polisinya juga berkata, aku juga punya banyak salah. Sehingga mereka semua berlutut di kantor-kantor polisi bertobat, mengakui segala masalah atau persoalan atau kriminal atau pergumulan dosa mereka. Dan satu kota dilawat Tuhan, semua orang mengakui kesalahannya. Saudara-saudara, saya juga mendengar ada revival besar terjadi di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu di Soe. Bahkan ada yang menulis buku namanya The Rising Mighty Wind. Waktu Soe dilawat Tuhan, saudara, ada satu gereja. Orang melihat dari jauh, ada api yang sedang berkobar, ada api yang menyala. Saudara, orang di desa itu di Soe berpikir bahwa itu gereja itu sedang terbakar. Saudara, setelah didekati, ternyata tidak, saudara. Ada awan kemuliaan Tuhan, ada api Roh Kudus yang sedang melawat dan menyala di satu gereja di Soe. Dan akhirnya apa? 100% penduduk Soe datang menyembah dan percaya kepada Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa. Ada encim-encim, ada tante-tante yang sedang pergi ke gereja. Saudara, hari itu hujan, mereka harus menyeberangi sungai. Saudara, apa yang terjadi? Beberapa di antara mereka bersaksi, mereka bisa berjalan di atas air, seperti Petrus berjalan di atas air. Saudara, ini bukan omong kosong. Terjadi di Indonesia, di Soe, di tanah Indonesia. Lawatan revival besar terjadi. Kenapa itu terjadi? Roh Kudus tercurah atas umatnya. Roh Kudus sedang bekerja atas gerejanya. Roh Kudus sedang bergerak atas hidup kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, hari ini percaya, kalau Roh Kudus bergerak atas gereja kita, Roh Kudus bergerak atas keluarga kita, atas hidup kita, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi. Saya, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau melayani hanya dengan apa yang saya dapatkan dari sekolah saya, dari teologi saya. Saya nggak mau, saudara, hanya melayani dengan apa yang saya dapatkan pengalaman saya. I do need Holy Spirit. We do need Holy Spirit. Karena kalau kita melayani bersama dengan Roh Kudus, our life, our ministry will be powerful. Ada kuasa. Sebab janjinya, jika Roh Kudus tercurah, kita akan mengalami kuasa. Anda akan bebas dari sakit penyakit. Anda akan bebas dari krisis. Hidupmu akan diubahkan. Dan yang terakhir, hidupmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari nyanyikan lagu ini. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Saudara, engkau mau dilepaskan dari masalah pergumulan? Engkau mau hidupmu diubahkan? Engkau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Tidak ada cara lain. Libatkan Roh Kudus. Terima Roh Kudus.
Oh, kita percaya Dia akan mengubahkan hidup kita. Seperti lagu ini berkata, urapanmu mengubah hidupku. Katakan, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, urapanmu